إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati, kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada, yang semoga kita senantiasa dimudahkan di dalam ketaatan dan dimudahkan untuk mendapatkan dan meraih kebaikan pada kehidupan kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah supaya kita senantiasa mendapatkan ilmu, dan yang paling penting dari ilmu adalah barokahnya yang kita pengen petik dan kita pengen dapatkan. Hari ini adalah zaman ketika berlimpahnya ilmu. Kita dengan begitu gampangnya dan begitu mudahnya mendapatkan ilmu, tinggal scrolling, tinggal pencet, tinggal tekan, lalu akan terhampar kepada kita banyak ilmu dari Quran, tafsir ataupun hadis. Walaupun kita berada pada zaman yang begitu mudah kita mendapatkan ilmu, tetapi yang menjadi krisis pada kehidupan kita hari ini adalah barokahnya. Karena yang terpenting dari ilmu bukanlah ilmunya, tetapi adalah barokahnya. Orang Yahudi adalah mereka sekelompok manusia yang mereka memiliki banyak ilmu, tetapi tidak mendapatkan barokah dari apa yang mereka pahami dari kebenaran. Dan inilah yang kita khawatirkan. Banyak di antara kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, tetapi begitu sulit untuk mendapatkan barokahnya. Dan kita harapkan kita termasuk orang yang mendapatkan barokahnya ilmu. Di antara barokahnya ilmu adalah menjadikan kita betul-betul diarahkan oleh Allah. Ketika kita telah mendapatkan barokahnya ilmu, kita diarahkan oleh Allah hanya disibukkan dalam perkara-perkara yang prioritas pada kehidupan kita, yang sesuai dengan kualitas kehidupan kita. Orang yang telah mendapatkan barokahnya ilmu tidak akan tenggelam, tidak akan tertarik kepada sesuatu yang sifatnya remeh-temeh dan tidak prioritas dalam kualitas kehidupan mereka. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Semoga kita mendapatkan barokahnya ilmu, dan siapapun yang telah mendapatkan barokahnya ilmu, mereka tidak akan mudah untuk sibuk dalam perkara yang tidak bermanfaat, tetapi mereka betul-betul fokus kepada apa yang menjadi prioritas kualitas dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan siang kali ini Allah terus memberikan nikmatnya dalam kehidupan kita. Tentunya tidak ada yang kita harus lakukan kecuali adalah kesyukuran yang terus kita memberi, yang terus kita maknai pada setiap apapun yang kita peroleh dan apapun yang kita dapatkan. Siapapun yang dia bersyukur mungkin tidak mendapatkan kekayaan, tetapi pasti mendapatkan kecukupan. Siapapun yang dia bersyukur, mungkin dia tidak mendapatkan kepuasan, tetapi pasti akan mendapatkan keberkahan. Siapapun yang dia bersyukur, mungkin dia tidak mendapatkan kebanggaan, tetapi dia pasti akan mendapatkan keberkahan dalam setiap urusannya. Dan inilah yang menjadi keinginan kita, bahwasanya kita bukan menginginkan kaya, tetapi kita menginginkan lebih dari kaya, yaitu adalah kecukupan. Kita menginginkan bukan hanya sekedar kebanggaan, tetapi adalah kelapangan. Dan kita menginginkan bukan hanya sekedar kepuasan, tetapi kita menginginkan keberkahan. Dan itu tidak bisa kita peroleh, tidak bisa kita dapatkan, kecuali adalah kesyukuran yang kita miliki pada setiap makna yang ada pada kehidupan kita.
Semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba yang dimudahkan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kita, dan semoga setiap ilmu, setiap taman surga yang kita ikuti, setiap taklim yang kita ikuti menjadikan kita dimudahkan untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Syukur atas istri kita, syukur atas suami kita, syukur atas anak-anak kita, dan syukur atas semua perkara, baik dalam perkara kecil dan perkara besar yang ada pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap urusan kehidupan kita dan menjadikan kita deretan orang yang selalu bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Seluruh para penuntut ilmu, banyak di antara kita kalau disebutkan cita-cita dan keinginan kita memiliki banyak sekali jawaban yang variatif dan beragam. Ada yang ingin menjadi kaya, ada yang ingin menjadi pemilik perusahaan, ada yang ingin kerja di sana, ada yang ingin kerja di sini dengan berbagai macam keinginan. Di antara rata-rata jawaban yang dimiliki oleh manusia ketika mereka memberikan jawaban tentang apa yang dia inginkan pada profesi yang nanti dia dapatkan, sedikit sekali di antara kita yang menjawab bahwasanya di antara keinginan dan cita-cita kita adalah bagaimana kita bisa menjadi salah satu wali-walinya Allah di antara orang yang beriman. Padahal ini merupakan salah satu kedudukan yang begitu agung di antara manusia. Setelah kedudukan para nabi, kedudukan para rasul adalah kedudukan para wali-walinya Allah. Orang-orang yang mereka diberikan kecintaan, orang yang diberikan pertolongan oleh Allah dalam kehidupan mereka, maka inilah salah satu di antara posisi yang agung di antara manusia. Yang tentunya betapa bahagianya manusia kalau mereka mampu menjadi wali-walinya Allah di antara kehidupan. Banyak di antara kita memiliki sebuah anggapan dan memiliki sebuah persepsi bahwasanya wali-walinya Allah itu hanyalah wali yang 9 dari mereka yang telah menorehkan dakwah kepada bumi Nusantara dan tidak ada wali selain mereka. Padahal itu tentunya salah. Tentunya keberkahan bagi para wali yang telah menyampaikan dakwah kepada bumi yang kita cintai, bumi Nusantara. Tetapi tentunya bahwasanya wali-walinya Allah tidak hanya terbatas kepada mereka. Karena sesungguhnya siapapun di antara manusia yang beriman kepada Allah dan dia senantiasa memperhatikan apa yang dia harus lakukan, kecintaan apa yang dia kerjakan yang menjadikan Allah ridha kepadanya, maka sejatinya kalau semua transaksi yang telah dia lakukan itu diterima oleh Allah, maka sejatinya dia telah menjadi walinya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu penolong bagi orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya ini merupakan salah satu kedudukan agung yang terkadang luput dari perhatian kita, bahwasanya kita harusnya memastikan dan memantaskan diri kita supaya pada kehidupan kita tujuan kita adalah kita ingin menjadi walinya Allah pada setiap urusan kehidupan kita dengan berbagai macam amal dan karakteristik perbuatan yang harusnya kita lahirkan pada kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti siapapun di antara manusia, laki-laki dan perempuan, sejatinya dia bisa menjadi wali-walinya Allah. Makanya kita mendapati di dalam hadis qudsi, ketika Allah menyampaikan kepada kita di dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Muslim. Ketika Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bisyai'in mimma aftaratu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la uidannahu." Makanya Allah di dalam salah satu hadis qudsi Allah menyampaikan, "Tidaklah aku mendapati seorang hambaku di antara hamba yang beriman, mereka konsisten melakukan perkara-perkara yang wajib. Lalu mereka konsisten untuk menambahkan dengan perkara yang sunnah hatta uhibbah, sampai Allah itu jatuh cinta kepadanya." Nah, ini sudah jadi wali kalau dia melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang lazim yang harus dia kerjakan dan menambahnya dengan yang sunnah, maka Allah pun jatuh cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta kepadanya, maka Allah menjaga matanya, Allah menjaga telinganya, Allah menjaga tangan dan kakinya dari perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah. Kalau orang semacam ini sudah meminta pertolongan kepada Allah, Allah berikan pertolongan. Kalau dia sudah berdoa, Allah kabulkan. Dan ketika dia sudah meminta perlindungan kepada Allah, maka sesungguhnya dia pasti akan diberikan perlindungan oleh Allah.
Maka itulah yang kita paham dari hadis qudsi ini, bahwasanya siapapun di antara manusia yang mereka terus menjalankan aktivitas dan karakteristik amal yang dicintai oleh Allah, maka sesungguhnya dia sedang bercita-cita membangun posisinya supaya dia menjadi walinya Allah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan keselamatan dalam kehidupan di akhirat. Makanya kalau kita harusnya mungkin berdialog sama diri kita sendiri, kadang-kadang kalau lagi termenung, ya kita harus selalu menasihati diri kita, saya harus menjadi walinya Allah. Bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk mengecilkan peranan orang, bukan untuk menistakan apa yang telah dilakukan oleh orang, bukan menjadikan kita tinggi di mata manusia, bukan. Tapi supaya kita paham bahwasanya salah satu di antara karir terpenting dan teragung yang harus kita kejar pada kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa menjadi walinya Allah. Di antara wali-walinya orang yang beriman ketika kita melakukan perkara-perkara yang menjadikan Allah ridho kepada kita dan meninggalkan perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka sejatinya itu adalah walinya Allah. Karomahnya apa, Ustaz? Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak. Apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Selalu merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Karomahnya tidak harus selalu berjalan di atas air. Karomahnya tidak selalu terbang di atas udara. Karena banyak orang menganggap wali identik dengan karomah. Betul, karomah itu pertolongan yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Dan salah satu bentuk karomah bagi mereka telah menjadi walinya Allah adalah istiqamah. Bagaimana dia beriman kepada Allah, bertransaksi di dalam ketaatan, bertransaksi di dalam menahan dirinya dalam larangan, lalu dia diberikan oleh Allah sikap istiqamah, maka itulah karomah yang Allah berikan kepada para wali-walinya di antara bentuk karomah yang paling agung. Makanya Syekhul Islam mengatakan, a'dhamul karomati luzumul istiqamati. Sesungguhnya perkara karomah yang paling besar yang didapatkan oleh manusia di antara orang yang beriman setelah para nabi, karomah yang paling gede itu adalah luzumul istiqamah. Kamu mampu istiqamah dalam apa yang kamu lakukan, dalam semua transaksi ketaatan yang kamu kerjakan, dalam komitmen ketika engkau meninggalkan dosa dan meninggalkan kemaksiatan, maka itulah yang disebut dengan karomah yang didapatkan bagi mereka yang menjadi walinya Allah. Makanya kenapa kita mempelajari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya buku ini menghimpun di dalamnya seluruh maklumat, seluruh kabar yang datang dari Allah, seluruh kabar yang datang dari Rasulullah dengan perkataan-perkataan para ulama salih dan salaf terdahulu ketika mereka menampilkan kepada kita berita yang bisa menjadikan kita melakukan aktivitas dan karakteristik yang bisa menjadikan diri kita dicintai oleh Allah. Maka inilah yang menjadikan kita membahas kitab ini bersama dengan Majelis Ta'lim Royan setiap bulannya, karena ini merupakan bagian dari ikhtiar yang sedang kita lakukan ketika kita dalam kehidupan ini ingin menjadi wali-walinya Allah di antara orang yang beriman, dan semoga Allah terima.
seluruh transaksi yang kita lakukan di dalam ketaatan kita bukan hanya mengikuti sunnah, tetapi menjadi walinya Allah ketika kita mengamalkan yang wajib dan mengikuti sunnah dari yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang kita harus mengerti, yang menjadi latar belakang dan motivasi bagi kita mempelajari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melanjutkan kajian kita. Tadi kelihatannya V-nya kelihatannya ada yang sedikit terlewatkan. Kita belum sampai pada pembahasan pemilik kelembutan. Kita masih pembahasan yang ke-15. Tadi saya sempat mendengar habis duhur kajian kita yang terakhir 1 bulan yang lalu. Kita pada kesempatan ini akan meneruskan dan menyempurnakan pembahasan sifat yang ke-15, yaitu adalah orang yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang memberi manfaat di antara manusia dan memberi manfaat di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ada 2 sifat yang akan menjadi penyempurna pada pembahasan kita pada karakteristik kita yang ke-15. Di sini kita mendapati di antara orang yang memberikan manfaat itu bukan hanya sekedar bagaimana di dalam kehidupan imannya dia berkomitmen untuk memberikan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia di sekitarnya. Lalu orang merasakan manfaat dari apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Karena orang yang beriman itu tahu betul bahwasanya iman itu tidak hanya melulu bicara tentang ibadah mahdhah yang dilakukan secara individual kita dengan Rabb yang menguasai alam semesta. Tapi orang beriman juga memahami bahwasanya jalan keimanan itu juga melulu menyampaikan kepada kita supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat, aktivitas yang kita pilih pada kehidupan kita adalah memberikan manfaat kepada orang. Dan sesungguhnya amal ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, sampai orang lain mendapatkan kebaikan dari apa yang kita tanam kepada kehidupan mereka, maka sejatinya itu merupakan sebuah transaksi yang paling besar di antara semua transaksi ketaatan yang dilakukan manusia kepada Allah. Kenapa amal memberi manfaat kepada manusia di sekitar kita sampai orang itu merasakan kelapangan dan kemudahan dari manfaat yang kita berikan kepada mereka itu pahalanya lebih besar daripada ibadah secara individu yang kita lakukan ketika kita menghambakan diri kepada Allah? Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Karena Allah itu paling senang ketika amal itu bermanfaat bagi orang banyak daripada manfaat yang kembali kepada dirinya sendiri. Makanya orang yang itikaf selama 30 hari di masjidnya Nabi, yaitu adalah Masjid Nabawi, maka kedudukannya sama dengan orang yang memberi manfaat kepada saudaranya selama 1 hari. Ternyata 1 hari yang dia berikan manfaatnya kepada orang lain 1 hari sebanding dengan 30 hari ketika dia itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Dan itu menunjukkan kepada kita besarnya manfaat, besarnya pahala yang Allah terus berikan kepada mereka yang terus menahan egosentrisnya pada kehidupan mereka dan terus memikirkan orang lain. Siapapun yang mereka di dalam poros keimanan mereka, lalu mereka memiliki jiwa sosial untuk selalu memikirkan orang lain. Kebaikan apa yang mereka bisa berikan kepada orang lain, konsepnya adalah memberi dan bukan diberi dalam setiap kebaikan yang dia sharing dan dia sebarkan. Itulah sejatinya orang-orang yang mereka itu layak mendapatkan kecintaan dari Allah. Semakin besar manfaat yang kamu tinggalkan, semakin besar transaksimu akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka di antara yang kita harus renungkan adalah sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini membuat renungan bagi kita, bagi komunitas kita, bagi lembaga dakwah kita, bagi apapun yang kita miliki. Ada sebuah riwayat yang datang dari riwayat yang disampaikan di dalam beberapa riwayat. Dari riwayat Bukhari juga ada, dalam Imam Tirmidzi juga ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lillahi aqwaman yakhtasuhum bin ni'am lima nafi'il ibad. Allah itu ternyata memiliki orang-orang yang Allah pilih untuk Allah berikan nikmat kepada mereka selama lima nafi'il ibad, selama orang-orang yang Allah berikan nikmat itu terus memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi ada orang-orang yang mereka dipilih oleh Allah itu menjadi fasilitator untuk memberi manfaat kepada orang, di mana Allah menurunkan nikmat itu kepada mereka, berkumpul di mereka, lalu mereka lah yang menjadi fasilitator untuk memberikan manfaat kepada orang.
Selama mereka terus menjadi fasilitator kebaikan dan anugerah kepada orang lain, maka selama itu pula Allah memberikan nikmat kepada mereka. Wa yusabbituha indahum. Allah akan mengawetkan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada mereka, manafa'uhum, selama mereka terus memberikan manfaat kepada orang. Jadi mungkin ada di antara kita, mungkin saya, mungkin kita di antara beberapa orang, ada orang-orang yang mereka itu telah dipilih oleh Allah. Saya berikan kepadamu kelebihan, saya berikan kepadamu rezeki, saya berikan kepadamu anugerah dari karunia yang aku limpahkan kepadamu selama lima nafi'il ibad, selama kamu terus memberikan manfaat dan menjadi fasilitator kebaikan itu kepada orang banyak. Yusabbituha indahum. Kata Rasulullah, Allah akan mengawetkan nikmat itu kepada mereka selama syaratnya dipenuhi. Apa syaratnya? Memberikan manfaat kepada orang. Manafa'uhum, selama manfaat itu dirasakan oleh orang. Fa'idahum lam yanfa'uhum hawwalahallahu anhum ila ghairihim. Kalau ternyata dia sudah tidak lagi memberikan manfaat kepada orang terhadap nikmat dan anugerah yang sudah Allah titipkan kepadanya, lalu orang-orang itu dan orang-orang yang Allah pilih itu tidak lagi memberikan manfaat kepada orang, maka Allah pindahkan nikmat dan anugerah yang sudah Allah berikan kepada mereka sebelumnya, Allah pindahkan kepada kaum, Allah pindahkan kepada keluarga yang mereka berkenan untuk terus memberi fasilitator kebaikan kepada orang di sekitar mereka. Jadi hadis riwayat Tirmidzi ini terus memberikan kepada kita sebuah perkara penting dalam sebuah narasi. Kehidupan kita ini terus memberi manfaat. Jadi kebahagiaan itu bukan apa yang kita peroleh, tapi apa yang kita sharing dan apa yang kita bagi. Itulah kata quote yang sering kita dapatkan di sosial media. Kebahagiaan itu bukan apa yang kamu peroleh, tapi apa yang kamu beri. Ternyata memang betul. Semakin memberi, semakin Allah memberikan kepercayaan kepada dirimu untuk terus memberikan manfaat kepada dirimu selama dirimu terus memberi manfaat kepada orang lain. Manafa'uhum, yusabbituha indahum manafa'uhum. Allah akan terus memberikan manfaat kepada dirimu, anugerah kepada dirimu selama kamu memberi manfaat kepada orang lain. Fa'idha lam yanfa'uhum, tapi kalau kamu, orang yang diberikan nikmat, sudah tidak lagi mau untuk memberi manfaat kepada orang. Orang-orang di sekitarnya sudah tidak lagi merasakan manfaat dari apa yang dia miliki ketika Allah memberikan nikmat dan karunia kepada mereka. Hawwalallahu anhum ila ghairihim. Maka Allah mencabut nikmat, Allah mencabut anugerah. Yang dulunya Allah pilih mereka untuk diberikan karunia itu, Allah pindahkan kepada kaum yang lain yang mereka berkenan untuk memberikan manfaat ketika mereka dipilih menjadi fasilitator manfaat kebaikan kepada orang di sekitar mereka. Jadi itu yang kita harus mengerti. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Makanya betul, kalau quote-quote yang ada pada motivasi-motivasi kualitas kehidupan itu apa? Bahagia itu bukan apa yang kamu ambil, tapi apa yang kamu sharing. Dan betul itu. Selama kamu sharing, selama itu pula kamu akan diberikan manfaat. Tapi selama kamu tidak kemudian memberikan sharing, maka mudah bagi Allah untuk mencabut apa yang telah Allah berikan kepadamu sebelumnya. Ketika kamu berhenti untuk memberikan manfaat kepada orang. Bisa jadi ada di antara jamaah yang hadir di sini. Di Zoom ada 325, di live IG hampir 500-an lebih.
di antara kita ada yang terus dikasih oleh Allah kelapangan rezeki. Tanpa kita sadari, Allah memberikan kelapangan kepada dirimu dengan satu catatan. Lima nafi'il ibad. Kamu diberikan oleh Allah banyak rezeki itu supaya kamu terus menyebarkan manfaat kepada orang banyak. Yusabbituha indahum. Dan Allah akan terus memberikan nikmat itu kepadamu selama kamu terus memberikan manfaat kepada orang. Selama kamu terus memberikan kebaikan kepada orang terhadap rezeki yang Allah berikan kepadamu. Dan Allah akan ganti dengan mudah, kun fayakun jadi. Allah akan cabut selama kamu berhenti untuk memberikan manfaat kepada orang. Itulah yang melahirkan sebuah pandangan kehidupan orang yang paham sunnah. Orang yang paham sunnah itu tidak usah keluar-keluar. Kami ngajinya sunnah. Alah, tidak usah deklarasi. Mengikuti sunnah itu kewajiban yang tidak perlu kamu deklarasikan dan proklamirkan. Banyak orang yang saya kenal tidak usah keluar-keluar bicara tentang sunnah, tidak usah mengaku-ngaku dirinya sunnah, tidak usah mengaku-ngaku travelnya lah, taklimnya sunnah, tapi hidupnya sunnah. Dan salah satu di antara karakteristik mereka yang mengikuti sunnahnya Rasulullah, hidupnya terus memberi manfaat dan menahan dirinya untuk menyakiti orang di sekitarnya. Banyak orang, maaf ya, fakta kita jumpai, banyak orang yang suka memproklamirkan dirinya sunnah. Taklimnya adalah taklim sunnah. Apapun yang dilakukan tidak lepas dari sunnah. Tapi kehidupannya tidak mencerminkan sunnah. Terus menyakiti, terus merendahkan orang, terus meremehkan orang, dan hidupnya tidak memberikan manfaat kepada orang banyak. Kalaupun memberi manfaat hanya kepada kelompoknya dan tidak pernah lebih daripada kelompoknya. Bukan itu dari komitmen sunnah. Yaitu adalah memberi manfaat. Dan ini sudah kita pelajari. Di antara poin penting juga ketika kita mempelajari karakteristik kita yang ke-15 adalah memberikan manfaat itu adalah ada dua yang juga harus kita perhatikan. Bagaimana yang pertama tadi, konsepnya adalah terus memberikan manfaat. Jadi kita terus memberikan manfaat kepada orang. Dan Allah terus memberikan anugerah selama kita terus memberikan manfaat kepada orang. Yang termasuk di antara yang paling bermanfaat kepada manusia itu apa? Yaitu adalah bagaimana orang apabila mereka itu menjadi manusia yang paling bermanfaat. Di antara makna yang dicakup memberi manfaat itu apa? Mereka tidak pernah meninggalkan bekas dan jejak yang buruk pada orang lain dengan mengumbar rasa kemarahan dan emosi yang dia miliki. Ibarat tembok, dia tidak pernah nancapkan paku di tembok itu lalu meninggalkan bekas. Ibarat tembok, dia tahu bagaimana dia harus menahan perkataannya apabila dalam kondisi marah, supaya dia tidak meninggalkan bekas pada tembok-tembok kehidupan dan dinding hati manusia yang ada di sekitarnya. Maka itulah yang kemudian menjadi salah satu sifat di antara pemilik manfaat. Orang, kalau terus memberikan manfaat, tapi dia begitu gampang untuk mengumbar kemarahannya, emosinya, kepada keluarganya, kepada anak keturunannya, lalu mengumbar kemarahannya, emosinya kepada orang-orang di sekitarnya, walaupun terus memberi manfaat. Tapi kalau diiringi dengan sebuah sifat untuk gampang marah dan emosional, maka pada hakikatnya dia kayak gali lubang tutup lubang. Apa yang dia beri dipakai untuk menutupi efek kerusakan yang ditimbulkan dari kemarahan yang dia miliki. Dan ini menjadi tidak sinkron. Makanya ditulis di dalam pembahasan ini, bagaimana di dalam kehidupan orang yang paling memberikan manfaat itu apa? Orang yang paling memberi manfaat itu tidak selalu harta. Kamu menahan marahmu ketika kamu punya kesempatan dan punya alibi, serta punya alasan untuk memberikan kemarahanmu, lalu kamu menahan diri supaya kemarahanmu tidak membekas luka di hati orang, itu pun termasuk manfaat yang besar. Berapa banyak orang hari ini mendapatkan akses kemarahan manusia, maka ini perkara yang menghancurkan manfaat. Kemarahan itu meninggalkan bekas. Sebagaimana tembok kalau sudah dipaku dengan sebuah paku, walaupun kita mencabut pakunya, tetap meninggalkan bekas dari kemarahan itu. Makanya akhirnya kita jumpai dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat Abu Hurairah. Ausini qala la taghdab faraddada miranan la taghdab. Makanya ada seorang laki-laki ketemu Rasulullah, ketika ketemu Nabi sebagai referensi manusia dalam kehidupan petunjuk syariat, maka dia langsung berkata kepada Nabi dengan sebuah
perkataan yang mewakili semua kebaikan. Ausini. Ausini itu kasihlah saya wasiat. Berarti yang diminta sama laki-laki ini tuh mewakili seluruh kebaikan. Karena dia menggunakan kalimat ausini ya Rasulullah. Berikanlah saya wasiat ya Rasulullah. Artinya, sebuah perkara yang mewakili semua kebaikan yang ditinggalkan Nabi kepada orang itu. Dan wasiat itu kan identik antara bapak dengan anak. Ini menunjukkan tentang perkara besar yang datang dari orang yang mencintai kita dan kita mencintai mereka. Maka laki-laki itu memilih kata-katanya itu tepat. Ausini ya Rasulullah. Dia tidak mengatakan alimni ya Rasulullah. Dia tidak mengatakan ya Rasulullah ajarkan saya. Tidak. Dia tidak memilih kata alimni. Dia memilih kata ausini ya Rasulullah. Kasih saya wasiat ya Rasulullah. Kasih saya wasiat ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la taqdhab, faraddada miraran la taqdhab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah marah. Orang itu mengira perintah ini terlalu sederhana atau wasiat ini terlalu sederhana. Lalu laki-laki ini mengulang kembali, ausini ya Rasulullah, la taqdhab. Laki-laki ini mengulang kembali. Mungkin dia kira ada yang lain lagi, wasiat yang lebih baik mungkin ada wasiat yang lebih baik daripada wasiat jangan marah. Dia ulang kembali. Ausini ya Rasulullah. La taqdhab. Jangan marah. Faraddada miraran. Rasulullah mengulang. Jawaban yang konsisten sama. Setiap laki-laki ini berkata, ausini ya Rasulullah. Jawabannya konsisten dengan satu jawaban. Jangan marah. Dan itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi pada pembahasan ini, Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam pembahasan ini, penulis buku ini menempatkan pembahasan jangan marah dimasukkan oleh beliau pada pembahasan sifat yang ke-15. Mari kita mencoba untuk merilit kenapa Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi sebagai penulis buku ini menempatkan sifat menahan marah pada sifat yang bermanfaat. Apa sih korelasinya? Korelasinya simpel. Menahan marah pun sudah merupakan perkara yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi beliau, Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi itu pengen menyampaikan kepada kita. Perkara bermanfaat itu tidak hanya melulu. Ketika kamu memberikan uang, ketika kamu membayar utang, ketika kamu memberi senyum, ketika kamu memberikan kebaikan dari kecukupan yang dia butuhkan pada hari itu. Kamu menahan marah saja sudah sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, Masya Allah ya. Ini kan akan kita relate kalau kita sering mendengar bahasa parenting ya. Saya, Masya Allah ya, lagi banyak memperbanyak referensi menjadi orang tua ya, parenting itu. Ada salah satu referensi yang saya baca. Memarahi anak itu sekali dalam perkara yang tidak ma'ruf. Artinya bukan dalam perkara yang sifatnya yang betul-betul diperlukan ya. Artinya bukan karena hal yang syar'i, ada orang tua marah, bukan dalam perkara yang syar'i. Maka itu apabila terlempar atau kemudian keluar dari mulut manusia, maka itu mematikan jutaan syaraf yang ada pada diri kehidupan anak dalam tumbuh kembangnya. Dan itu mematikan syaraf-syarafnya. Mungkin ibu-ibu dan bapak sering membaca tentang penelitian tentang bagaimana efek kemarahan orang tua kepada anak. Apalagi kalau terus secara konsisten orang tuanya sering marah. Terjadilah sebuah perilaku dari sebuah kondisi yang disebut dengan hutang pengasuhan. Bapak, ibunya terus marah, emosional terus dalam perkara apapun. Apalagi kalau dia menjadi orang tua tiger parenting. Tiger parenting itu orang tua yang keras, semuanya harus keras. Maka itu menimbulkan bekas yang sangat mendalam pada hati dan kejiwaan seorang anak. Dan itu terkadang terbayarkan ketika dia dewasa, dia melakukan hal yang sama. Dan akhirnya menjadi bola salju yang semakin menggulung, semakin mengikis kebaikan. Itu baru anak. Dan ternyata kita menjumpai secara medis terbukti ketika Rasulullah diminta dengan sebuah kata wasiat dengan mengatakan la taqdhab, jangan marah. Karena pada dasarnya kemarahan itulah yang menghilangkan setiap banyak makna kebaikan dalam kehidupan kita. Ya ilahal wujud
سئمت Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. macam peristiwa, yang mana peristiwa itu satin orang, maka kelak pada kehidupan di akhirat mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, Tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Bukan hanya anak. Bukankah saya sudah pernah menyampaikan ya? Tanaman yang sering mendapatkan objek kemarahan dan emosi dari pemilik tanaman, itu tumbuh kembangnya tanaman itu akan berbeda dengan tanaman yang dia mendapatkan objek kasih sayang dan kata-kata yang lembut dari orang yang memiliki tanaman. Saya pernah menyampaikan tentang kisah nyata, ada orang yang memiliki tanaman, lalu dia memberikan penelitian pribadi ya, untuk dirinya. Dia memiliki tanaman, dia pisah jadi dua. Ada tanaman yang satu, tidaklah dia datang, dia kecuali mencela makanan itu. Dia mencela tanaman itu, dia marah pada tanaman itu. Mengatakan pada tanaman itu, tanaman jelek, tanaman yang banyak nuntut, kurang air, warnanya tidak bagus, bunganya tidak indah. Terus setiap hari dia memperlakukan tanaman itu. Ada tanaman yang satunya, tanaman yang dia itu selalu kalau datangi dia perlakukan dengan baik, kata-kata yang lembut dia sampaikan, dan terjadi sebuah perbedaan hasil. Ketika beberapa bulan tanaman yang pertama layu sebelum masa yang ditentukan. Adapun tanaman yang diberikan kata-kata yang lembut, tumbuh kembangnya menjadi bagus. Ada sebuah berita yang pernah saya baca di Kepulauan Solomon, ya, di daerah Samudra Pasifik. Ada sebuah Kepulauan Solomon yang saya pernah membaca sebuah rumor di kepulauan itu, kalau ingin untuk memotong sebuah pohon yang besar, caranya mereka itu unik. Caranya itu adalah kalau mereka akan memotong pohon yang paling besar, yang mereka lakukan adalah 40 hari sebelum dipotong, setiap penduduk kampung di Kepulauan Solomon itu, mereka meneriaki pohon itu dengan kata-kata kemarahan, hujatan, celaan, setiap mereka melewati pohon itu. Ya. Jadi setiap mereka melewati itu, pohon ganggu, pohon tidak ada manfaatnya, suka buat sampah, terus saja tiap waktu saja. Nanti seiring dengan waktu, maka pohon itu kemudian mulai rontok, pohon-pohonnya mulai kering. Kalau sudah mulai kelihatan redup pohon itu, nanti ada orang yang naik ke puncaknya, ke atap dari dahan pohon itu. Lalu kerjaannya tiap hari adalah mengumpat dan marahi pohon itu. Sampai beberapa waktu akhirnya pohon itu sudah mulai ringkih. Lalu seketika ringkih barulah dipotong dengan mudah. Entah ini benar atau tidak rumor yang pernah saya baca di Kepulauan Solomon di daerah Samudra Pasifik ya. Tapi setidaknya ini relate dengan apa yang kita harus mengerti. Salah satu perkara manfaat itu, kalau kita memang tidak bisa beri hadiah atau tidak bisa memberikan kebaikan, simple kok. Kamu tahan marah. Ketika kamu memiliki kekuatan untuk melampiaskan marahmu, kamu punya kekuatan untuk melampiaskan marahmu, tapi kemudian kamu diam, kamu tidak marah. Maka itulah orang-orang yang mereka itu betul-betul memberikan manfaat besar. Karena apa? Mungkin orang yang kita tidak jadi marahin, tidak merasakan langsung dari apa yang kita lakukan ketika menahan marah untuknya. Tapi Allah yang akan memberikan keutamaan besar bagi mereka yang menahan marah. Orang yang menahan marah karena Allah itu berada pada garansi dan jaminannya Allah. Makanya kemudian kita mendapati dalam satu riwayat dari Bukhari, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapapun yang mereka itu mampu menahan marahnya, maka Allah akan menutup aurat-auratnya. Dari aibnya, dari khilafnya ketika mereka menahan marahnya.
Maka betul akhirnya kita sering jumpai orang kalau sudah meluapkan marahnya, malah terkadang membuka tentang hakikat dirinya sendiri. Kalau sudah marah-marah, akhirnya dia membuka tentang jati diri mereka sendiri ketika mereka itu melampiaskan kemarahannya. Dan itu merupakan perkara besar. Karena apa? Menahan marah itu memang berat. Sulit, tapi ujungnya manis. Melampiaskan kemarahan itu melegakan di awal, tapi ujungnya adalah kerusakan. Ya, makanya Masya Allah, disinilah sampai kita mendapati sebuah perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa man kadhama ghaidahu walau syaa ayyumdiyahu amdahu ma'allahu qalbahu raja'a yaumal qiyamah. Siapapun yang menahan marahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya dan mampu melampiaskannya, niscaya kalau dia mampu menahan marahnya karena Allah, niscaya Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan untuk mendapatkan balasan pada waktu hari kiamat. Jadi ini termasuk salah satu di antara pilar kebaikan yang kita berikan kepada orang ketika kita menahan kemarahan dari apa yang kita mampu untuk melampiaskan kemarahan. Dan kita bisa membayangkan ketika kemarahan kepada suami, kemarahan kepada anak, kemarahan kepada istri ditahan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan di sisi Allah, maka itu akan dipenuhi hatinya dengan rojaan, dengan sebuah pengharapan untuk mendapatkan balasan di sisi Allah. Ini terkadang agak sedikit berbenturan dengan psikologi dan kejiwaan yang hari ini kita dapatkan di masyarakat. Banyak orang yang berkata, kalau emosi itu diluapkan, biar lega. Makanya ada yang namanya, room itu namanya angry room atau apa, atau panic room ya. Yang mana pada ruangan itu, orang itu membayar hanya untuk meluapkan kemarahan. Dia banting kulkas, dia banting akuarium, dia banting apapun. Setelah lega dia bayar, sesuai dengan barang yang dia telah pilih untuk dihancurkan. Nah tentunya, tadi kita mendapati melampiaskan kemarahan itu melegakan. Melampiaskan kemarahan itu melegakan. Dalam sesuatu yang sifatnya prematur. Kayaknya melegakan, tapi ujungnya pasti ada keburukan yang didapatkan. Masalah menjadi lebih rumit, menjadi susah untuk diarahkan, menjadi sulit untuk dicarikan solusi. Kenapa? Ketika marah itu sudah dilepaskan. Padahal kemarahan itu merupakan bagian dari di antara sifat-sifat setan itu membuat kemarahan yang memunculkan permusuhan. Itu yang dilakukan oleh setan. Maka ketika seseorang itu, orang di luar mengatakan kalau kamu nggak meluapkan, kamu yang nanti stres. Karena orang kalau hanya sekedar menahan marah, tok, ya memang akan frustasi. Tapi ketika orang itu menahan marah, sembari dia menghadirkan hatinya bahwasanya menahan marah itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah, orang yang mengkaitkan apapun yang dia rasakan dikembalikan kepada balasan di sisi Allah, itu tidak sama dengan orang yang melakukan sesuatu tanpa dia kaitkan itu kepada Allah. Jadi harus ada bandulnya supaya terangkat itu. Bandulnya ini apa? Mengingat kebaikan yang Allah berikan. Allah akan menutup aibmu. Allah akan menutup khilafmu. Allah akan menutup kesalahanmu. Allah akan menutup ketika nanti di pengadilan Allah itu Allah mampu memperlihatkan seluruh dosa-dosamu karena engkau menahan marah karena Allah tutupi segala dosamu. Dan itu yang Allah janjikan untuk menjadi bandulan, untuk menjadi pemberat. Ya kalau kayak palang bisa naik gini itu kan karena di sini ada pemberatnya. Pemberatnya itu harus ingat Allah. Maka kemudian ini akan naik dengan begitu mudah sifat untuk menahan kemarahan. Tetapi pemberatnya ini harus karena Allah. Kalau hanya sekedar menahan marah, lalu kita tidak kaitkan kepada Allah, maka tentunya akan berefek kepada keburukan kepada diri kita. Karena kita tidak mengingat balasan yang nanti Allah berikan. Makanya orang beriman tidak sama dengan orang yang tidak beriman. Makanya di sini Allah sampaikan, mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Siapapun yang menahan marah, yang mana dia mampu melampiaskan kemarahan, mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Allah akan isi, Allah penuhi hatinya dengan sebuah pengharapan yang besar kepada hari kiamat. Dan dia terus merindukan pertemuan dengan Allah untuk mendapatkan balasan terindah dari apa yang dia lakukan ketika menahan marah. Gitu kan? Menahan marah. Makanya sampai kita dalam konteks kehidupan berkeluarga, sampai kita harus ingat apa yang pernah disampaikan oleh Abu Darda. Kalau istrimu marah,
Ketika istri mau jadi api, jadilah kamu air. Kalau suamimu jadi api, jadilah kamu menjadi air. Maka rumah tanggamu akan baik-baik saja. Kecuali pada perkara syariat yang sudah dilanggar. Disitulah kita paham. Menahan marah itu merupakan salah satu di antara manfaat besar yang diberikan kepada manusia. Orang yang paling berhak ditahan amarah kita itu siapa? Ya suami. Sekarang itu wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin karena banyaknya kajian yang selalu menyebutkan haknya istri, ya, banyak seorang istri yang terkadang begitu mudah untuk melampiaskan emosinya dan kemarahannya kepada sang suami. Dan dia lupa, orang yang paling berhak untuk ditahan amarah dari kita itu ya pasangan hidup kita. Orang yang paling layak dengan udzur kita ini siapa? Ya pasangan kita kan. Dan kemudian anak-anak. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Makanya Masya Allah ya, ada sebuah dialog imajiner, tapi layak menjadi sebuah renungan untuk kita. Dialog imajiner ini adalah ketika ada seorang anak, dia bertanya sama bapaknya gitu. Kenapa saya harus menahan marah? Kenapa pesan kamu kepada saya, wahai bapak? Janganlah saya gampang untuk marah. Lalu bapak saya memerintahkan saya untuk menanam paku di dinding. Dia menanam paku di dinding. Kalau kamu marah, kamu pukul paku ke dinding. Setiap dia marah, dipukul satu paku ke dinding kamarnya. Ada kejadian apa lagi, marah, dia pukul dinding itu. Dia pukul apa lagi, dia marah, dia pukul dinding kamarnya itu dengan paku itu. Sampai akhirnya separuh dari dinding itu penuh dengan paku. Setelah separuh dari dinding-dinding itu, bapaknya berdialog kembali dengan sang anak. Walaupun ini dialog imajiner, tapi layak untuk kita tadabburi. Lalu sang bapak berkata kepada, masalah-masalah yang membuat kamu marah ini, yang memenuhi dinding kamarmu ini separuhnya ini, sekarang masih membuatmu marah? Enggak, sudah biasa aja. Oke, kamu masih ingat apa saja poin-poin yang menyebabkan kamu marah pada dinding kamar ini? Ya, saya ingat. Kalau kamu merasa sudah bisa untuk melupakan kejadian itu, kamu cabut pakunya dari dinding kamarmu. Dicabut satu, ingat. Dicabut lagi ketika dia sudah mulai belajar untuk menerima dan dia belajar untuk legowo terhadap masalah-masalah yang pernah membuat dia marah. Dicabutin itu perkara-perkara yang pernah membuat marah. Setelah separuh lebih dari paku-paku itu dicabut oleh anak, maka sang bapak berkata, apa yang kamu lihat dari dinding kamarmu? Bekas-bekas dari paku itu yang tidak bisa saya kembalikan lagi sebagaimana semula. Lalu bapak itu mengatakan, itulah kenapa di dalam agama kita disuruh untuk menahan marah. Karena bekas dari kemarahan itu bisa jadi seumur hidup kamu tidak akan bisa menghilangkan lagi. Berapa banyak seorang istri
dan suami, orang tua dengan anak mengucapkan kalimat pada kemarahan tanpa dia sadari kalimat itu sudah keluar dari mulutnya. Lalu akhirnya terus berjalan. Dan penerima kalimat itu meminta keadilan kepada Allah. Tanpa kita sadari. Saya pernah mengucapkan sebuah analogi yang sederhana saja. Dan analogi ini sering saya pakai. Ambilkan saya botol itu, nak. Botol yang kecil itu. Yang kecil. Nah, itu. Saya pernah memberikan sebuah analogi yang sederhana. Tapi bisa kait-kait kena marah. Anggap ini botol. Anggap aja ini adalah botol. Yang di dalamnya ada air soda. Kalau saya kocok-kocok botol ini, saya kocok-kocok botol ini yang penuh dengan air soda, saya kocok dengan luar biasa, kemudian saya buka tutupnya, apa yang terjadi? Seluruh soda di dalam botol ini akan keluar muncrat. Dan bahkan mungkin botol ini yang asalnya 500 mg atau 1 liter, airnya tinggal beberapa mili. Karena sebagian besar dari air itu muncrat ketika tutupnya kita buka. Tapi beda kalau saya punya botol isinya soda 1 liter, saya kocok-kocok. Bergemuruh ini sodanya di dalam botol ini, saya biarkan aja. Saya tidak buka tutupnya. Saya biarkan saja. Apa yang terjadi? Soda yang asalnya bergemuruh pingin keluar, ketika tutupnya tidak dibuka. Lambat waktu berjalan, maka gemuruh dari soda itu mengecil. Dan akhirnya air tetap terjaga 1 liter dan tidak berkurang. Soda dan kocokannya itu ibarat kemarahan yang sedang ada pada hati kita. Mulut kita ini ya botol, ini adalah tutup botolnya. Ketika kita mengungkapkan apa yang sedang bergejolak pada hati dan dada kita, maka sekalinya kita buka, keluar semua kualitas kehidupan kita menjadi hilang lebih. Karena kita sudah mengeluarkan unek-uneknya semuanya dalam bentuk kemarahan. Baik yang kita carikan alibi pembenaran ataupun yang tidak kita carikan alibi pembenaran. Tapi kalau kita diamkan sembari kita mengingat balasan di sisi Allah, seiring dengan waktu, maka akhirnya kemudian akan mereda. Makanya sampai kita mendapati kaidah-kaidah fiqhiyah, la tolak fi iglaq. Tidak ada terjadi tolak ketika kamu sedang marahnya itu menutupi kesadaran kamu. Maka mengapa orang yang sedang marah tidak boleh memutuskan hukum dalam Islam? Kenapa? Karena dia tidak sadar kemarahan itu menghilangkan akal sehatnya. Ya. Itulah kenapa di dalam hukum Islam bahwasanya hakim kalau sedang marah itu tidak boleh memutuskan hukum. Orang yang marah besar gitu dalam pertengkaran suami istri, kok sampai meledak kemarahan sang suami, tanpa dia kontrol kesadarannya ketika akibat memuncaknya rasa marah, itu pun tidak disahkan talak yang dia ucapkan ketika kemarahan itu menghalangi akalnya. Ya. Makanya sampai kita jumpa itulah kemarahan. Akibat dari sebuah kemarahan itu menghilangkan sumber daya manfaat yang pernah dilakukan. Seorang suami, istri melakukan kebaikan, lalu melampiaskan kemarahan. Semua kebaikan itu bisa hilang sekaligus ketika semua sumber daya manfaat SDM, sumber daya bukan manusia, sumber daya manfaat yang dia telah berikan kepada suaminya itu ternyata terhapuskan, tergantikan dengan satu kemarahan dia ketika melampaui batas. Sama dengan botol yang isinya soda yang dikocok dengan begitu kerasnya, ketika dibuka seluruh isi botol itu kemudian muncrat bersama dengan terbukanya botol itu. Makanya kenapa di dalam syariat sunnah itu kalau marah disuruh untuk duduk, kalau marah disuruh untuk berbaring, kalau marah disuruh untuk menjauh dulu, kalau marah disuruh untuk wudhu, kalau marah disuruh untuk sholat, kalau marah disuruh untuk rebahan. Karena kalau diturutin, hilanglah jutaan kebaikan yang dilakukan. Dari manfaat yang mungkin dia pernah torehkan itu menjadi hilang ketika orang itu melampiaskan kemarahan. Masya Allah ya. Ini yang kemudian kita jumpai. Makanya disinilah kita akhirnya mendapati ya, bahwasanya
Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-37, walladzina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Pada surat Asy-Syura 37 Allah menyampaikan kepada kita, orang-orang yang mereka itu mendapatkan keridhaan dan surganya Allah itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dan mereka menjauhi perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, wa idza ma ghadibu, dan ketika mereka dalam kondisi marah, hum yaghfirun, justru mereka itu lebih mendahulukan memberi maaf ya, kepada orang-orang yang telah membuat mereka marah. Makanya kita dapati pula pada surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyampaikan pada surat Ali Imran 134, orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang ataupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang, maka Allah itu menyukai perbuatan baik mereka. Makanya kita jumpai di dalam pintu surga. Pintu surga itu kan ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu aiman, pintu yang dilewati sama orang yang masuk pada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada pintu ridho, ada pintu taubat, ada pintu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada pintu orang yang menahan marah dan memberi maaf. Ada pintu memberi maaf, menahan marah dan memberi maaf. Masya Allah ya, sampai saking utamanya amal ini, sampai Allah namakan salah satu pintu di antara 8 pintu dengan nama wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahan marahmu, maafkanlah. Makanya kalau kita mendapatkan kezaliman, pada hakikatnya dan pada sejatinya siapapun di antara kita kan pasti pernah mendapatkan kezaliman. Entah orang yang zalim yang kenal kita mendolimi kita, walaupun kita tidak pernah ngotak-ngatik apa yang menjadi kehidupan mereka. Kan orang-orang kayak gitu ya kadang-kadang. Kita tidak pernah ngotak-ngatik kehidupannya, tapi mereka ngotak-ngatik kehidupan kita. Sok tahu kehidupan kita, sok mengerti kehidupan kita. Lalu mereka menjatuhkan kehormatan, marwah, kehidupan kita. Maka pada dasarnya siapapun mereka yang terdolimi, dan mereka sebenarnya bisa membalas kedoliman itu dengan melampiaskan dengan kedoliman yang sama kepadanya, tapi dia memilih untuk memaafkan, maka itu merupakan salah satu di antara amal yang paling besar, di antara amal-amal besar yang memberatkan mizan kebaikan manusia. Dan hampir mizan tidak kuat memikulnya. Bagi orang yang suka memaafkan. Sebagaimana dia suka dimaafkan kesalahannya oleh Allah. Insya Allah ya. Makanya nanti pada sebuah asar itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau pada hari kiamat, nanti ada panggilan dari malaikat. Aina haula ajruhu 'ala Allah. Mana orang-orang yang pahalanya dikasihkan langsung oleh Allah. Yang menjawab seruan malaikat ini bukan sembarangan orang. Bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa, bukan orang yang sedekah. Kalla, enggak. Tapi yang menjawab seruan dari malaikat, aina haula ajruhu 'ala Allah. Mana orang-orang yang pahalanya disempurnakan oleh Allah, yang nanti pahalanya langsung dikasihkan oleh Allah. Yang menjawab dan merespon panggilan malaikat ini pada waktu hari kiamat itu siapa? Orang-orang yang terdolimi lalu dia memaafkan. Nah, dia yang menyambut panggilan itu. Lalu Allah lalu malaikat mengarahkan di satu tempat. Kamu di sini nih tempatnya. Orang-orang yang pernah memaafkan, orang-orang yang mendolimi mereka dengan luar biasa dan mereka tetap memaafkan karena Allah, maka mereka dikhususkan di sebuah tempat khusus itu. Di tempat itulah Allah sendiri yang memberikan piala pahalanya dan tidak diwakilkan kepada para malaikat. Saking istimewanya trofi yang Allah berikan, piala yang Allah berikan kepada orang yang mampu mengakhirkan emosinya, lalu mendahulukan ridhonya Allah dengan memberi maaf. Ini sebenarnya saya nasihatin diri saya sendiri. Ustadz, susah, memang susah. Ya. Dan orang kita menasihati masing-masing dari diri kita. Maka inilah yang kita menjadi penyempurna dalam pembahasan kita yang ke-15.
Jadi kenapa pembahasan orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia? Ternyata di situ ada pembahasan menahan marah dan memberi maaf. Karena salah satu manfaat besar bagi kehidupan manusia apa? Tahan marahmu, beri maafmu. Tahan marahmu, beri maafmu. Berapa banyak orang yang menahan marah, lalu masalah-masalah yang dia jumpai lebih mudah untuk diselesaikan daripada orang yang sudah melampiaskan kemarahan. Kecuali pada kemarahan yang sifatnya syar'i. Marah itu ada dua. Marah karena Allah itu merupakan sebuah kewajiban, dan marah karena pribadi itu merupakan perkara yang layak kita tahan untuk mengharapkan roja'an yaumal qiyamah, untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Kita banyak ngasih maaf, kita banyak ngasih manfaat, tapi diiringi dengan sikap pemarahnya kita, tidak akan terlalu bermanfaat apa yang kita beri kepada orang lain. Ibarat dinding, kalau sudah dipaku, walaupun engkau memaafkannya, dicabut pakunya, tetap meninggalkan luka pada dinding itu. Allah a'lam bishawab. Ini yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, Masya Allah. Nasihat dan teguran langsung Allah kepada saya, kepada kita, kepada seluruh para penuntut ilmu tentang bagaimana kewajiban kita untuk menahan marah dan memberi maaf, yang merupakan bagian dari penjelasan akhir atau final partnya dari sebuah pembahasan memberi manfaat, yang merupakan salah satu sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersama dengan ratusan orang yang ada di live IG dan ada di Zoom. Semoga kita bisa mengambil faedah, dan doakanlah kami dalam setiap keberkahan ilmu yang kami sampaikan, karena orang yang paling layak untuk didoakan adalah orang yang menyampaikan ilmu, supaya mereka senantiasa berada pada keikhlasan dan komitmen di dalam pengamalan. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment